yakadu an yahush ahad, dan dia tidak akan pernah menipu seorang pun. Au yabdilo au yahuna, dan dia juga tidak akan mengingkari janjinya, dan juga dia tidak akan berkhianat. Jadi seorang muslim ada 3 hal pokok yang mendasari kehidupannya. Dia tidak menipu, dia juga tidak akan pernah mengingkari janjinya apabila dia berjanji, dan kemudian dia pun tidak akan pernah berkhianat apabila dia diberi amanah. Ini 3 prinsip dalam kehidupan seorang muslim yang baik. Idzal isu wal khiyana wal ghadab sifatun zalimatun sabihatun fil mal. Karena sejatinya menipu, berkhianat, dan mengingkari janji adalah sifat-sifat tercela dan jelek. Jadi tercela dan jelek, maka itu tidak ada pada seorang muslim. Wal kufru la yakunu khuluqan lil muslim wala wasfan lahu bihalin minal aqwal. Dan keburukan itu tidak akan pernah ada bagi seorang muslim dalam kondisi apapun. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim karena kondisi tertentu kemudian dia menipu. Tidak boleh. Dalam kondisi tertentu kemudian dia mengingkari janjinya, ini pun tidak akan terjadi bagi seorang muslim. Atau dalam kondisi tertentu kemudian dia berkhianat terhadap apa yang diamanatkan pada dirinya, ini tidak akan pernah terjadi. Karena ini bagi seorang muslim merupakan bagian dari akhlak yang tercela. Jadi muslim tidak mungkin melakukan itu. Intoharatun nafsi muktasabatun minal iman wal amalus salih. Karena itu untuk menjaga kebersihan jiwanya yang dihasilkan dari iman dan perbuatan amal saleh, tanaffa ma'ahadil khalaiq zamimati wallati hiya syarru mahdud la khaira fiha. Karena itu sangat bertentangan dengan akhlak yang buruk, dan di dalam akhlak itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Wal muslim qaribun minal khair ba'idun minasyarr. Dan seorang muslim itu dekat dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Karenanya seorang muslim dia tidak mungkin dan tidak mau melakukan perbuatan tercela seperti yang digambarkan di atas. Nipu, ingkar janji, dan berkhianat itu bukan akhlak seorang muslim. Kemudian wal khuluq bil ais zamimah mubayyinuha dimana. Adapun beberapa akhlak-akhlak yang tercela. Di sini ada 5 poin tentang akhlak yang tercela. Yang pertama, an yuzayyina al-mar'u li akhihi qabiha aw syarra aw fasada yaqa fi. Dia membaguskan sesuatu yang jelek agar saudaranya menjadi rusak dan terperosok. Jadi orang yang mau menipu itu mengemas sesuatu yang buruk dengan kemasan yang baik, karena tujuannya menipu agar saudaranya nanti rusak kemudian terjerumus ketipu. Ya. Kemudian yang kedua, an yuriyahu tadiru syai'in tayyibus salat wa yukhfi alaihi batinahu khabitha tasih. Dan orang yang mengemas sesuatu yang di luarnya baik padahal di dalamnya sesuatu yang buruk dan rusak. Ya. Jadi dikemas sesuatu kemudian di dalamnya ada sesuatu yang buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita pernah melihat dalam satu tumpukan
jualan. Ini ada satu riwayat. Di Arab itu orang jualan gandum makanan sehari-hari kita. Gandum itu kuning. Di luar itu dipajang seperti halnya kalau kita melihat di pasar tumpukan-tumpukan beras yang muncul seperti gunung. Dan di luar itu bagus kuning. Tapi kemudian ketika orang mau beli, dia tidak ambilkan dari yang kuning ini. Dia ambilkan gandum yang sudah lama, yang sudah mulai hitam di bawah. Ini nggak dijual. Nah, ini menampakkan sesuatu yang bagus, padahal di dalamnya jelek. Atau boleh jadi di atasnya gandum yang bagus, beras yang bagus, buah yang bagus, tetapi kemudian di bawahnya ada gandum yang jelek, beras yang rusak, buah yang busuk. Jadi di atasnya bagus. Ini kan buat lucu. Seolah-olah kelihatan buah-buahnya bagus, padahal di bawahnya busuk. Wah, berasnya bagus ini, pandan wangi, padahal di bawahnya bukan. Ya, itu seperti itu yang terjadi. Jadi ini tidak boleh melakukan penipuan-penipuan seperti ini. Nampak di luar bagus untuk menyembunyikan yang di dalamnya busuk dan rusak. Kemudian yang ketiga, an yudhhiral lahu khilafa ma yudhiruhu wa yusirruhu tadhhiran bihi wa khadi'atan lahu wa qishan. Ini menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya, dengan tujuan dia bisa melakukan penipuan. Jadi bisa menipu. Jadi sesuatu yang berbeda dimunculkan, atau bagaimana caranya supaya orang melihat sesuatu yang baik tetapi tidak. Dan ini biasanya dilakukan dengan gerakan badan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika seseorang melirik ke kiri, padahal tujuannya sesungguhnya dia sedang mengamati yang di kanan. Jadi mengalihkan pandangan kepada pandangan yang berbeda. Nah, ini pun tidak boleh. Kemudian yang keempat, an ya'mida ila ifsadi malihi alaihi aw jawdihi aw waladi aw khalimin aw salihi bil waqi'ati fihi wa namimah. Orang yang dengan sengaja merusak harta orang lain, atau istrinya, atau anaknya, atau pembantunya, atau teman dekatnya dengan cara memfitnah atau adu domba. Ya, jadi ini sangat tidak boleh ketika seseorang merusak harta orang lain. Itu caranya tadi, pura-pura diajak kerjasama, padahal niatnya nipu, dijanjikan keuntungan yang baik, tapi kemudian hasilnya boro-boro dapat untung, modal yang ada senyap semua. Nah, ini tidak boleh terjadi. Apalagi sampai menipu istrinya, anaknya, diadu domba, dirusak. Diadu domba. Pasangan suami istri yang sah kemudian dari domba sampai kemudian bercerai, rusak. Ini tidak boleh. Atau merusak teman dekatnya, merusak pembantunya. Pembantunya dilihat ini bagus kerjaannya, samperin. Ayo, kamu ini gaji berapa? 2 juta misalnya. Saya kerja sama saya 2 juta setengah. Belum. Padahal besok orang ini di tempat dulu dia kerja dia nggak berani itu. Tapi kemudian setelah ditawari gaji dia berpilih-pilih dia pasti nipu. Karena sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi pasti nanti ke belakangnya juga akan tidak baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, an yu'adna ala hifdzi nafsi aw mal aw kitmani sir summa yakunahu wa yaghfir. Adalah seseorang yang berjanji kepada seseorang untuk menjaga jiwanya dan juga hartanya, atau menjaga rahasia pribadinya, kemudian dia berkhianat dan mengingkari janjinya. Jadi ini pun termasuk penipuan.
ketika seseorang berjanji menjagakan janji mengamalkan, tapi kemudian dia berkhianat dan mengingkarinya, maka itu sama juga dengan melakukan penipuan. Jadi diulang lagi bahwa sifat terjelek bagi seorang muslim ketika dia bisa menipu, berkhianat dan ingkar janji.